Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam Ibrani. Ya, mungkin di dalam warta itu ada kesalahan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang terkasih, yang hari ini telah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia. Kita yang mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, perjalanan hidup setiap orang itu memang unik. Tetapi ada satu hal yang menjadi persamaan orang-orang yang sukses meraih tujuan mereka, yaitu apa? Konsistensi. Ya. Saudara, langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten itu akan membuahkan hasil yang lebih baik daripada langkah besar yang tidak konsisten. Ya. Saudara, konsisten itu tidak berbicara soal langkah yang besar atau yang wow, tetapi sebuah tindakan yang dikerjakan, yang dilakukan secara konsisten. Seringkali kita berpikir bahwa hal-hal yang besar, langkah-langkah yang besar itu adalah sesuatu yang paling penting. Ya. Perkara-perkara yang sederhana, hal-hal yang paling kecil di dalam hidup kita, yang benar, yang baik, dan itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kemudian kita melakukannya dengan konsisten, maka itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Ya. Saudara, apa itu konsistensi? Konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan yang tidak berubah-ubah dalam melakukan sesuatu hal secara terus-menerus. Ya. Minggu yang lalu kita belajar dalam tema persembahan yang hidup. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan persembahan yang mati, persembahan yang hidup ini. Hidup dalam pengertian apa? Ini adalah terus menerus. Bukan sewaktu-waktu. Bukan berdasarkan moodnya. Seringkali saudara kita terjebak dengan moodnya kita di dalam kita beriman. Ya. Tergantung moodnya saya. Itu bukan konsistensi. Ya. Konsistensi adalah sesuatu yang dilakukan dengan ketetapan dan kemantapan hati yang tidak berubah-ubah dalam melakukan sesuatu hal secara terus-menerus. Ya.
Ketetapan dan kemantapan hati itu lahir karena pengenalan akan Tuhan. Makanya saudara, bagaimana menghasilkan sebuah konsistensi iman? Itu lahir dari pengenalan seseorang akan Tuhan yang benar. Ya. Kalau seseorang Kristen tidak betul-betul mengenal Allah yang dia sembah dan firman yang dia dengar dengan benar, maka tidak akan menghasilkan dia menjadi orang Kristen yang konsisten. Ya. Yang Tuhan rindukan dan Tuhan harapkan bagi murid-muridnya, bagi kita, adalah supaya kita menjadi umat yang konsisten. Ya. Itu namanya iman. Nah. Kalau kita sudah mengerti sesuatu hal dengan benar, dengan mantap, maka kita tidak akan ragu-ragu melakukannya, bukan? Kalau saudara meyakini sesuatu ini adalah kebenaran, ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang benar, saudara dengan mantap mengerjakan, melakukan hal itu, bukan? Coba kalau misalkan saudara ragu-ragu, bahkan saudara mungkin tidak mengerti sesuatu itu, lalu kemudian saudara disuruh melakukannya, saudara jangankan melakukannya, saudara di dalam pikiran saja itu sudah terjadi kontradiksi. Apa iya? Apa mungkin? Loh, temanku di sana saya dengar begini. Saya juga tahu di sini enggak. Aduh, tunggu dulu dah. Lalu muncul dalih-dalih. Hasilnya apa? Kita menjadi labil. Dan terus dipelihara itu akan menjadi apa? Kita menjadi Kristen kunang-kunang. Iya toh? Atau kita akan menjadi Kristen soda. Tahu soda? Apa? Soda itu seperti apa? Hah? Waktu di awal dia wow. Tapi lama-lama apa? Saudara. Itu Kristen soda. Bisa juga disebut pelayanan soda. Ada orang yang begitu giat, begitu semangat, begitu luar biasa, menggebu-gebu. Tapi hanya sebatas soda. Ya. Makanya konsistensi ini adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, karena lahir dari sebuah ketetapan dan kemantapan hati. Ya. Situasi dan kondisi saya bisa berubah, tetapi imanku tidak boleh berubah. Seringkali iman kita sebagai orang Kristen itu bergantung kepada apa? Sikon. Juga bisa bergantung kepada perasaan yang tadi saya katakan mood. Aduh, rasanya minggu ini saya nggak ada mood ke gereja dah. Ya, tunggu saya ada mood dulu. Ya kan? Kalau saudara hidup karena mood, itu mengerikan saudara. Sebenarnya saya harus keras bicara. Mungkin saudara sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Ya dong? Bagaimana itu, Pak? Karena konsistensi iman itu berbicara kita sedang mencari esensi yang paling penting dalam hidup ini. Konsistensi iman itu mencari esensi yang paling penting dalam hidup ini.
bukan hanya melakukan sesuatu rutinitas, bukan hanya melakukan sesuatu hal karena hukum, karena terpaksa. Seperti kemarin saya sempat singgung, ya, kalau kita memberikan perpuluhan, itu memberikan perpuluhan karena apa? Karena hukum, karena terpaksa, atau sebuah kesadaran, kemantapan hati yang menyadari bahwa seluruh hidup saya itu bersumber dari Dia. Sehingga waktu saya melakukannya, saya melakukan berdasarkan apa? Iman. Iman. Saya percaya Tuhan bahwa Dia adalah yang memelihara saya di dalam segala kekuranganku, keterbatasanku, kesulitanku. Yang kedua, saya melakukan hal ini karena aku mengasihi Tuhan lebih dari uang ini, lebih dari materi. Karena Kristus menyerahkan hidupnya, bukan Dia hanya menyerahkan surga kepada kita, saudara. Ya. Sekarang saya mau tanya, saudara percaya kepada Yesus karena masuk surga atau karena apa? Ayo. Kalau saudara percaya Yesus karena surga, sebenarnya saudara tidak percaya Yesus. Baru dengar ya kalimat ini. Hati-hati, saudara. Bukan surganya yang menjadikan saya mempercayai Yesus, tetapi Yesus itu sendiri. Ayo, kalau kamu tidak percaya Yesus masuk neraka. Dia percaya Yesus karena takut neraka. Ya kan? Saudara, surga itu lebih penting dari Yesus atau Yesus lebih penting dari surga? Coba ayo. Ayo. Mana yang lebih penting? Surga atau Yesus? Harus pikir baik, saudara. Mungkin hari ini baru saudara dengar kalimat ini. Banyak orang Kristen begitu bangga. Saya percaya Yesus supaya apa? Supaya masuk surga. Logikanya begini. Kalau saudara menikahi seseorang yang kaya raya, karena dia kaya raya, lalu saudara menikahi dia, saya mau tanya, apakah saudara sebenarnya tulus dan sungguh-sungguh mencintai orang itu? Bisa? Kalau saya menikahi seseorang yang kaya raya, ya, karena kaya raya, apakah saya betul-betul mencintai orang itu sebenarnya? Hah? Tidak. Tidak. Saya berani menikahi dia karena kata kaya raya. Kalau kata kaya raya dilepas, mungkin pertimbangan, tunggu dulu. Ya toh? Sama, saudara. Saudara percaya Yesus karena surga, atau karena neraka, atau karena Yesus itu sendiri lebih besar, lebih penting, lebih bernilai dari surga, lebih bernilai dari berkat, lebih bernilai dari kesembuhan, lebih bernilai dari apapun. Makanya sekarang banyak orang yang mengajar, kalau engkau percaya Yesus, engkau akan makmur, engkau akan kaya raya, engkau akan sembuh. Sekarang saya mau tanya, esensi dari iman orang itu apa?
kesembuhannya, berkatnya, kemakmurannya, atau Yesus. Makanya ketika Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul, dia mengatakan, aku tidak punya emas dan perak, tetapi aku akan memberitakan sesuatu yang besar kepadamu, yaitu Kristus yang mati dan telah bangkit. Tidak ada Injil yang lebih penting dari ini. Makanya pemberitaan firman itu harus berpusat kepada Yesusnya. Ini yang disebut dengan Kristosentris. Sentral, pusat dari iman kita itu adalah pribadi Yesus. Karena Yesusnya lebih mulia dari semuanya. Makanya Paulus katakan di dalam Filipi pasal yang ketiga, ya, dikatakan apa? Pengenalan akan Yesus lebih mulia daripada semuanya. Ini yang benar. Paulus mengikut Yesus, Paulus melayani Yesus, Paulus menyerahkan hidupnya kepada Yesus, bukan karena dia mencari kesuksesan. Paulus sudah sukses. Bukan dia mencari rezekinya, keuangannya dan sebagainya, bukan. Dia sudah orang yang mampan, orang yang sudah kaya raya, orang yang sangat terhormat, orang yang sangat populer pada zaman itu. Tapi dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap apa? Sampah. Karena pengenalanku akan Kristus. Jadi kalau sekarang saudara-saudara, ya, saudara diiming-iming dengan khotbah, ayo percaya Yesus, engkau akan sukses. Percaya Yesus, penyakitmu sembuh. Percaya Yesus, engkau sukses. Waduh saudara, lalu katakan, pengenalanku akan kepada Yesus lebih penting dari kesembuhanku. Pengenalanku akan Yesus lebih penting dari berkat jasmani. Saudara, ini penting sekali. Kita harus sampai kepada titik itu, saudara. Karena kalau tidak, itu yang nanti dikatakan dalam Matius. Banyak orang pada akhir zaman berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah ini, aku sudah ini. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau, enyalah daripadaku. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena di dalam praktek hidup kekristenannya, dia mengira dia sudah memiliki iman yang benar. Tetapi esensi imannya itu bukan kepada Yesusnya. Bukan. Makanya kita harus mengerti dengan baik. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang Kristen yang sia-sia pada akhirnya. Karena konsep yang salah. Ya. Karena itu saudara-saudara, konsistensi iman ini, kita sedang mencari esensi yang paling penting dalam hidup ini. Konsistensi iman itu adalah apa? Menghidupi kehendak dan kebenaran Allah. Karena ini adalah esensi dalam kehidupan kekristenan kita. Amin. Esensi kehidupan kekristenan itu apa? Menghidupi kehendak dan kebenaran Allah. Makanya Paulus katakan dalam Roma 12, persembahkanlah tubuhmu. Persembahan tubuh kemarin apa? Minggu yang lalu saya sudah katakan, yaitu mempersembahkan hidup kita dalam secara totalitas. Dan dari semua apa yang kita miliki. Itu namanya persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah esensi dan makna kekristenanmu. Itulah esensi dan iman yang sejati. Kalau tidak, bisa salah, saudara. Ya. Makanya kemudian dalam firman Tuhan dikatakan, aku akan datang
Dan aku akan mendapati ada iman di bumi. Iman seperti apa? Iman yang memiliki esensi yang benar. Waktu Yesus datang, dia akan melihat dan mendapati iman ada di bumi. Iman seperti apa? Iman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen seperti ini. Ya. Jadi tidak semua iman. Ya. Seperti tadi saya beriman supaya saya dapat berkat. Saya beriman kepada Yesus supaya saya sembuh. Tidak lebih dari itu. Sebenarnya yang saya harapkan apa? Bukan Yesusnya, tapi apa? Berkatnya. Yesus itu hanya sebagai alat untuk menggapai tujuanku. Tujuanku apa? Berkatnya. Yesus apa? Sarananya. Saya di sini percaya Yesus sebagai sarana untuk membuat saya pada tujuan. Ini salah. Saya sudah percaya Yesus. Iya, kamu percaya kepada dirimu. Kamu mempercayaiku untuk tujuanmu. Kamu mengaku sebagai orang Kristen dan percaya kepadaku untuk mencapai apa yang kau mau. Bukan engkau percaya menggapai tujuanmu, yaitu apa? Memuliakanku. Tujuan utama hidup kita adalah memuliakan Allah, bukan memuliakan diri kita. Nah, itu tujuan utama manusia dicipta. Tujuan utama Yesus mati di atas kayu salib. Tujuan Yesus menyelamatkan kita. Ya. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan murahan. Ya, terserah kamu mau percaya dan tidak. Tidak. Karena dia punya tujuan yang besar. Supaya manusia yang diselamatkan itu memuliakan Allah. Ya. Makanya sebelum Yesus mati di atas kayu salib, maka ada satu peristiwa di mana Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. 10 orang kusta mereka disembuhkan, diberkati, dipulihkan secara fisik. Lalu kemudian 10 orang itu kembali ke rumah mereka dengan sukacita, dengan sorak-sorai, dan dengan gembira karena mereka melihat tubuh mereka telah tahir. Tetapi kemudian Yesus bertemu dengan satu orang di antara 10 orang itu. Yesus katakan apa? Di mana yang 9 orang? Kenapa mereka tidak kembali untuk memuliakan Allah? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka itu tujuannya bukan hanya kesembuhan fisiknya. Tidak ada artinya mereka sembuh secara fisik, tetapi mereka mati secara rohani. Apa artinya engkau sehat secara fisik, tetapi engkau mati secara rohani? Ini hati-hati. Lebih baik engkau sakit secara jasmani, tetapi engkau sehat secara rohani. Amin. Saudara. Makanya jangan saudara juga pikir, oh orang yang beriman itu tidak sakit-sakit. Lu siapa bilang? Bisa saja kalau dia sakit, imannya dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Boleh mati secara fisik. Boleh. Tetapi jangan sampai saya mati secara rohani. Ini yang paling penting. Seringkali orientasi kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara, kepada tubuh yang fana ini, kita tidak perhitungkan sesuatu yang rohani, karena kita tidak lihat. Karena tadi pikir, oh masa ada neraka? Wah, gombal-gombal aneh itu, menakut-nakuti aja itu. Omong kosong itu firman Tuhan. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian kita tidak konsisten. Ya. Jadi konsistensi iman itu menghidupi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Yaitu kita mentaati firman. Apa yang diperintahkan dalam kitab suci? Apa yang diperintahkan untuk kita lakukan kewajiban kita sebagai orang percaya? Lalu kemudian kita melakukannya dengan iman dan kasih, maka kita telah melakukan kehendak Allah. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dalam kehendak Allah, itulah kehendak Allah. Maka sebelum saya mampu menghidupi kehendak Allah, kebenaran Allah, berarti saya belum hidup di dalam esensi kehidupan kekristenan. Ya.
Ini yang harus kita pikirkan, saudara-saudara. Lalu bagaimana iman kita itu bisa konsisten? Ini penting. Yang pertama apa? Fokus kepada Yesus saja. Jangan kepada yang lain. Mari kita baca ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu pada sempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kepada Yesus saja. Fokus kepada Yesus saja. Ya. Tadi saya katakan di awal, iman kita itu harus berpusat kepada Yesus. Sentralnya adalah Yesus. Kristus. Kristos sentris. Saudara, hari ini yang mencoba digeser, saudara. Ya. Yesus digeser menjadi pusat dan sentral iman kekristenan. Lalu kemudian diganti dengan apa? Hal-hal yang lain. Ya. Hal-hal yang lain. Tidak bisa. Ya. Maka kita sebagai orang percaya, kita harus konsisten dengan ini. Yesus adalah pusat hidupku. Yesus adalah sentral dalam hidupku. Jadi apapun yang aku lakukan adalah kepada Tuhan. Makanya dalam Kolose dia katakan apa? Apapun yang kamu lakukan dan kerjakan, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun dalam hidup kita, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Waktu saya bekerja di rumah tangga, waktu saya berusaha, waktu saya jadi guru, waktu saya jadi pendeta, waktu saya jadi mahasiswa, waktu saya sebagai anak sekolah, maka saya melakukan sesuatu hal dalam hidup saya seperti untuk Tuhan. Ini benar. Maka kalau engkau menjadi karyawan yang melakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau tidak akan korupsi, betul? Engkau tidak akan mencurang. Engkau tidak curi-curi waktu. Engkau tidak akan bermalas-malasan. Ada bos kemudian nongol, lalu tidak ada bos kalau kemudian tertidur di bawah meja. Karena kita berpikir saya bekerja untuk bos. Tetapi ketika kita melakukan, saya bekerja di perusahaan ini bukan untuk bos, tapi saya sedang melakukannya untuk Tuhan. Artinya bosku tidak ada, tapi Tuhan punya CCTV yang lebih penting, yang lebih melihat daripada CCTV yang ada dalam ruangan ini. Mungkin di kantormu ada CCTV di pojok kanan, pojok kiri, tetapi CCTV Tuhan dia akan melihat engkau dimanapun engkau. Di dalam kolong langit pun engkau berada, di dalam bawah tanah pun engkau, di dalam laut pun engkau dia melihat. Saudara. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka di situ kita menikmati esensi hidup. Amin. Kenapa? Karena tadi kan dasar kita melakukannya adalah karena kasih. Saya di sini harus jujur, bekerja dengan rajin. Memang itu saya sedang bekerja untuk mencari uang. Tetapi saya juga bertanggung jawab untuk menjadi seorang karyawan yang rajin. Karena saya sebagai orang Kristen, saya sebagai anak Tuhan, saya tidak ingin mempermalukan nama Tuhan melalui pekerjaan saya yang malas-malasan. Contohnya. Ya. Maka ada kasih. Ada kasih. Nah, ketika ada kasih yang kemudian menguasai kita di dalam kita berbuat dan melakukan sesuatu, saudara menikmatinya. Kan rasanya itu bagaimana? Coba kalau saudara bekerja itu rasanya, aduh. Hanya karena uang saudara bekerja, sebenarnya saudara tersiksa.
Coba ya. Kalau saudara bekerja di sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan, karena uang, saudara itu tersiksa 30 hari. Setiap hari saudara tersiksa. Sebenarnya kalau engkau tidak suka pekerjaan, tetapi karena ya uang aja. Kalau saya nggak bekerja nanti nggak makan. Salah itu. Ya. Hati-hati loh saudara. Karena itu mindset itu mempengaruhi jiwa. Jangan pikir. Itu mempengaruhi jiwamu, mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi keleluasaan di dalam kita berbuat sesuatu. Ya. Gitu. Nah kalau kita melakukannya, uang itu datang dari Tuhan. Yang memberkati mungkin kalaupun dipakai lewat pekerjaan boleh. Tetapi saya ini melakukannya karena mengasihi Tuhan. Saya bekerja di rumah tangga. Saya sambil cuci piring. Tetapi sambil cuci piring sambil menyanyi. Aduh, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aduh. Ya, saudara pulang tidak akan pulang dengan sungut-sungut. Saudara akan pulang dengan sukacita. Kenapa? Hari ini aku telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya. Engkau sebagai security, engkau bukan hanya bekerja untuk menjaga orang. Menjaga maling kan bukan. Tetapi engkau bekerja sedang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka waktu itu walaupun engkau berdiri capek, tetapi setiap kali ada orang yang lewat di depanmu, engkau akan memberikan senyuman yang bagus. Engkau akan memberikan yang terbaik dari tugasmu. Maka saudara engkau pulang ke rumah, engkau tidur akan nyenyak. Kenapa? Karena hari itu engkau telah mengeluarkan ekspresi kasih. Amin. Waktu kita mengeluarkan ekspresi kasih dalam panjang hidup kita, saudara perhatiin. Waktu malam kita rasanya perasaan nyaman. Tapi waktu engkau baru bangun, engkau sudah muram. Siang engkau sudah meledak-ledak. Makan siang engkau sudah banting-banting. Sore hari engkau sudah sesak nafas. Kalau tidak percaya tes, ini bukan omong kosong. Karena jiwa itu mempengaruhi juga fisik. Betul kan? Pikiran dan perasaan kita mempengaruhi tubuh kita. Kalau perasaan kita kok nggak nyaman, ya. Tadi saya berusaha dengan saya bicara sama ibu saya. Karena kemarin dia dengar anaknya sakit yang dinias dan dua sudah kepikiran. Bagaimana ini saya pulang? Nah akhirnya saya lihat, wah ini pasti nih, bener. Tadi malam dia tidak tidur. Ya. Karena di sini. Saya juga dengar kabar itu. Tapi saya sikapi dengan apa? Ya saya bawa dalam doa. Tuhan, saya kan tidak punya tangan yang panjang untuk menolong. Tuhan bisa melakukan sesuatu apa yang dimau oleh Tuhan. Sudah cukup. Serahkan. Kemudian saya tidur. Sudah. Kenapa harus dibawa sampai kepala kita kepanasan? Ya kan? Saudara, Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Kita fokus kepada Yesus karena Dia berdiri di sebelah kanan kita. Dia berdiri di sebelah kanan kita. Memegang kita. Karena Yesus ada di sebelah kanan kita. Karena Tuhan ada di sebelah kanan kita. Makanya tidak goyah. Sejauh mana saudara percaya bahwa Yesusmu, Tuhanmu ada di sebelah kanan setiap saat? Yang membuat kita tidak goyah itu apa? Karena ada Tuhan. Makanya kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan itu penting. Seseorang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena itu adalah orang yang rendah hati. Rendah hati itu apa? Sebuah kesadaran di dalam diri seseorang yang mengakui dan menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia adalah orang yang tidak bisa. Dia orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa Tuhan.
Karena saya tidak bisa melakukan sesuatu apapun dalam hidup saya tanpa Tuhan, maka suka atau tidak suka, saya harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya Mother Teresa mengatakan di dalam 24 jam, aku hanya berdoa kepada Tuhan sebagai sandaranku. Karena aku tidak bisa melakukan satu hal yang kecil pun tanpa Tuhan. Seringkali kita menggeser Tuhan karena kita berpikir kita mampu melakukan hal itu. Karena kita berpikir bahwa tanpa Tuhan pun kita bisa melakukannya. Ini adalah kesombongan rohani. Orang yang rendah hati itu, saudara-saudara, bukan sikap yang gini-gini, bukan. Sebuah kesadaran di hati. Pengakuan dari hari ke hari secara konsisten. Bahwa saya ini tidak bisa. Tidak mampu. Tapi aku percaya. Dia ada bersamaku. Aku akan hadapi apapun. Karena dia ada bersamaku. Ya. Saudara-saudara. Makanya Bill Graham mengatakan, saudara. Menjadi seorang Kristen. Lebih dari sekedar pertobatan seketika. Banyak orang bertobat seketika. Tetapi kelanjutan dari pertobatan ini jauh lebih penting. Bukannya sekedar pengakuan. Hari ini engkau percaya Yesus. Hari ini aku percaya Yesus. Tapi besok sudah tidak jadi. 1 minggu bagaimana? Konsistensi imannya. Ini adalah proses harian. Di mana Anda bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus. Untuk menghidupi apa yang menjadi kehendak dan kebenaran Allah tadi. Untuk menghidupi kehendak dan kebenaran Allah. Ini proses keseharian kita. Kita harus bertumbuh menjadi lebih dan lebih seperti Kristus, saudara. Karena itu goalnya di sana. Goalnya adalah supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, keserupaan dengan Kristus itu adalah sesuatu yang lahir dari sebuah proses yang berjalan secara konsistensi. Tidak mungkin akan muncul keserupaan dengan Kristus tanpa ada konsistensi. Kalau sewaktu-waktu, kalau hanya mood, atau karena perasaan enak, atau perasaan tidak enak, tidak mungkin bisa menghasilkan sebuah keserupaan. Karena itulah di dalam nas firman Tuhan ini, bagaimana Kristus, saudara-saudara, berjalan di dalam proses itu untuk mencapai apa yang menjadi goalnya. Goalnya apa? Mati di atas kayu salib. Dan terhadap dia mati di atas kayu salib pun, saudara-saudara, ada begitu rentetan tantangan yang dihadapinya. Bahkan sebelum dia mati di atas kayu salib, sudah berusaha untuk dibunuh. Kemarin saya ngajar di Bible Study, bagaimana orang-orang yang barusan melihat mukjizat Tuhan, barusan mereka melihat orang buta sejak lahir disembuhkan, tetapi justru mereka bukan mengagumi Yesus, tetapi justru mereka mengambil batu dan melempari Yesus dengan batu. Coba. Mereka justru tidak bertanya siapakah dia yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Tetapi justru mereka marah. Mereka mengambil batu, mengejar Yesus dan melempari Yesus. Saudara-saudara. Jadi bukan hanya pertobatan sejati, apalagi kalau misalkan modal CD. Aku sudah di CD, Pak. Kalau studi untuk administrasi perkawinan, ya iya. Makanya mau nikah, sudah CD belum? Nah, itu baru. Tapi itu kehidupan iman bukan itu. Bukan kertas CD-nya atau kertas baptisannya, saudara. Bukan. Tapi ini proses keseharian. Dengan kita semua. Yang kedua, bagaimana iman kita bisa konsisten?
Yang pertama tadi, fokus pada Yesus saja. Lakukan segala sesuatu untuk Yesus saja. Dan yang kedua, tidak berhenti. Artinya tekun. Ya, mari kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Konsistensi ini adalah terus-menerus, tidak berhenti. Ya. Ini namanya konsistensi, tidak berhenti. Ya. Artinya tidak menyerah, tidak putus asa pada situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Memang kita harus akui, kadang-kadang begitu banyak hal yang bisa menghentikan langkah kita. Karena pergumulan, karena persoalan, karena kesulitan dan sebagainya. Betul. Tetapi ingat di sini, Yesus memberikan teladan. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung segala bantahan yang hebat itu. Dia fokus saja. Dia tidak mau berhenti pada titik itu. Ya. Jangan menyerah. Karena yang pertama tadi kan kita sudah tahu. Ya, Yesus ada bersama dengan kita. Ya. Kalau kita menghadapi masalah, menghadapi situasi apapun, kan kita tahu Tuhan juga bersama dengan kita. Ya. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 13. Paulus berkata, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara, di dalam konteksnya waktu itu, ya, Paulus itu mau kembali ke Yerusalem, tetapi ada orang-orang yang mau menyampaikan kepada Paulus, jangan kembali ke Yerusalem, engkau akan mati di Yerusalem, karena ada orang-orang yang sedang bersepakat untuk membunuhmu. Tapi Paulus katakan apa? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini konsistensi ini. Saudara. Makanya kenapa kita melihat, mendengar ada orang-orang di belahan negara yang lain, ya. Ada orang-orang di Syria, ada orang-orang di Irak, ada orang-orang di India yang sedang dianiaya hari-hari ini, saudara. Ya, beberapa hari yang lalu di grup WA kami itu, ya, ada pasang suami pendeta ditelanjangi, saudara, di depan umum di India. Ditelanjangi. Coba. Diseret di jalan. Ditelanjangi. Suami istri, mereka pendeta. Dan akhirnya mereka dianiaya. Tetapi bersyukur pada Tuhan, pasangan suami istri ini, mereka tidak gentar. Mereka tidak menjadi takut. Mereka tidak menjadi malu. Sekalipun mereka harus mati. Waktu terjadi konflik di Suriah, di Irak, bagaimana ISIS menganiaya orang-orang Kristen di sana. Membakar orang-orang Kristen di sana. Bukan yang dulu loh. 4-5 tahun yang lalu. Berita ini. Dan videonya masih ada di YouTube, saudara. Bagaimana mereka sedang beribadah, lalu kemudian ada orang datang ISIS bakar gereja. Dan semua terpanggang dalam gereja. Tapi mereka tetap konsisten. Iman seperti ini yang dirindukan Tuhan. Makanya saya berdoa supaya iman itu ada di jemaat Eleos. Amin.
Jangan hanya sampai perkara kecil lalu udah kendor. Waduh, kasihan lu. Kasihan. Kita harus belajar, saudara-saudara, memiliki iman yang konsisten kepada Tuhan. Tidak berhenti, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Alasannya di situ. Ya. Orang yang hanya melihat kegagalan dan kehancuran, kepahitan, kekecewaan masa lalu, itu seperti orang yang minum racun sedikit demi sedikit. Engkau tidak minum racun, tetapi engkau telah minum racun yang menghancurkan dirimu sendiri. Karena engkau hanya melihat masa lalu, kegagalan, kepahitan. Itu sama seperti engkau minum racun sedikit sedikit. Makanya begitu bahayanya. Orang yang konsisten itu dia memandang ke depan. Orang yang konsisten itu dia melangkah ke depan. Kemarin aku mungkin begini, tetapi hari ini aku memandang ke depan. Aku mau tetap melangkah meskipun tertati-tati. Aku mau tetap berjalan meskipun sempoyongan. Aku harus tetap berjalan di dalam Tuhan meskipun tenaga sudah hampir kehabisan. Tetapi tujuan dan arahku jelas, yaitu kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan kita adalah pribadi yang konsisten dalam setiap janji, perkataan dan tindakannya. Ibrani 13 ayat yang ke-8, mari kita baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara percaya hal ini? Artinya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang konsisten. Maka itu sebabnya kita juga beriman dengan konsisten. Kalau Allah adalah konsisten, maka iman yang dimiliki oleh orang Kristen harus konsisten. Baru nyambung, klop. Allah kita konsisten, tapi imanku tidak konsisten, berarti imannya nggak klop. Kita hidup di dalam konsisten iman, konsisten kita di dalam mengasihi Tuhan, konsisten di dalam kita berdoa, kita konsisten di dalam kita membawa persembahan kita, konsisten di dalam kita melayani Tuhan, konsisten di dalam kita memberitakan Injil. Karena apa? Allah kita konsisten. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berubah terhadap kita. Janjinya tidak pernah berubah. Perbuatan dan tindakannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak konsisten. Jangan kesulitan dan masalah, situasi dan kondisi menjadi alasan ketidakkonsistenan kita. Tidak. Harus ambil yang positif. Saya tetap konsisten karena Allahku konsisten. Karena Yesusku konsisten. Tidak bisa diganti. Saya tidak konsisten karena situasi saya tidak begitu cocok. Tidak bisa. Ya. Karena itu marilah kita tetap konsisten dalam iman. Di dalam kita mengikut Tuhan. Dalam mengasihi Tuhan. Dalam melayani Yesus. Apapun konsekuensi. Ingat, konsistensi itu selalu ada konsekuensinya. Seperti tadi Paulus. Konsistensinya untuk pergi ke Yerusalem, tapi dia tahu ada konsekuensinya, yaitu harus ditangkap. Tetapi apakah dia ditangkap? Ternyata tidak juga. Ya kan? Konsistensi iman kita pasti ada konsekuensi. Konsekuensi itu yang harus kita bayar. Saya mau konsisten tapi tidak boleh ada konsekuensinya ya. Loh, tidak bisa dong.
Aku mencintaimu. Konsekuensinya apa? Engkau mau menikahi dia. Aku cinta mati sama lu. Tetapi untuk menikah, aduh nggak bisa. Itu nggak benar. Bisa ngerti? Bisa ya? Jadi konsistensi dan konsekuensi ini satu paket. Karena saya konsistensi untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, maka konsekuensinya apa? Harga saya harus bayar. Ya. Kalau engkau tidak berani bayar harga melalui pengorbanan dirimu yang engkau persembahkan kepada Tuhan, engkau bukan orang yang konsisten. Karena konsistensi akan menghasilkan tindakan konsekuensi yang kita lakukan. Dan konsekuensi itu adalah persembahan hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita pergi ke gereja, meskipun misalkan sulit bangun tidur, konsekuensinya apa? Harus bangun. Ya kan? Betul tidak? Saya menjadi orang Kristen, konsekuensinya saya harus membawa persembahan, membawa perpuluhan. Itu konsekuensi. Saya sih mengasihi Tuhan, tetapi kalau itu enggak, itu berarti tidak konsisten. Saya mengikut Yesus, saya melayani Yesus, maka saya harus memberikan waktu. Saya tidak ada waktu. Tapi saya mengasihi Tuhan. Anda mau melayani Tuhan? Mau. Tapi saya tidak ada waktu. Itu berarti tidak konsisten. Ya toh? Kalau engkau melayani Tuhan, engkau harus persembahkan waktumu. Waktu itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah harga. Dan harga itu namanya persembahan. Dan di mana ada konsistensi dan konsekuensi, maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.